أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس العالية. Amma ba'du, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang semuanya sama-sama saya hormati dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi, dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Masjid Jami Al-Hidayah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih sekitar syahadat. Sini dijelaskan wa'lam annahu yustaratu fi islami kulli kafirin at-talaffudu bis syahadatain la ityanu labdi asyhadu. Yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya disyaratkan di dalam Islamnya setiap orang kafir supaya mengucapkan atau membaca dua kalimat syahadat. Nah, ini umpamanya ada orang kafir umurnya 20 atau 30 tahun atau bahkan 50 tahun. Dia mau masuk Islam. Nah, ini disyaratkan ya. Kalau dia mau masuk Islam, maka disyaratkan harus membaca dua kalimat syahadat. Lalu apakah harus pakai lafaz asyhadu atau tidak? Nah, ini ada khilafiyah ulama ya, perbedaan pendapat para ulama. Menurut kaul yang adhar, nah ini enggak usah pakai asyhadu. Langsung saja membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi menurut sebagian ulama mutakhirin, nah ini disyaratkan harus pakai asyhadu. Apabila ada orang kafir mau memeluk agama Islam, pindah agama yang tadinya agama lain, mau memeluk agama Islam, maka harus membaca dua kalimat syahadat yang diawali dengan kalimat
asyhadu. Jadi yang bunyi lengkapnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau pakai asyhadu. Kalau pakai la ilaha illallah muhammadur rasulullah, lapan Muhammadnya diropakan Muhammadur rasulullah. Kalau pakai asyhadu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalnya dinasabkan atau dipatahkan. Nah, itu sesuai dengan aturan nahwunya seperti itu. Yang artinya bahasa kitanya, aku atau saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Waalaikumsalam. Kumaha sehat? Aduh. Ya, nah, itu seperti itu. Ya. Bahkan di sini jelaskan asyhadu itu maknanya adalah a'lamu wa ubayyinu. Nah, artinya a'lamu wa ubayyinu adalah saya yakin, saya mengetahui, saya menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah. Dan saya yakin, mengetahui, menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Tuh, ketika orang kafir membaca dua kalimat syahadat hanya satu kali, dan memang niatnya ikhlas, ingin berpindah agama dari agama lain, pindah untuk memeluk agama Islam, keinginan hati sendiri, kesadaran hati sendiri, maka orang kafir tadi karena sudah membaca dua kalimat syahadat, seluruh dosa-dosanya hilang. Ya, Masya Allah, luar biasa. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa kafirnya, termasuk dosa musyriknya, termasuk dosa-dosa yang lainnya, berbagai macam dosa-dosa besar, apalagi dosa kecil. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang membaca syahadat orang Islam? Tentunya kalau kita sombong, ya, kalau bahasa sombong, apalagi orang Islam. Orang kafir saja diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi orang Islam yang rajin membaca dua kalimat syahadat, yang rajin membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman kita tidak boleh sombong. Ya, membaca saja itu kalimat tauhid. Perbanyak itu kalimat tauhid dibaca. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, hadis sahih, dijelaskan, man qala la ilaha illallah wa maddaha qudima lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Yang artinya barang siapa yang membaca kalimatul ikhlas, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan dipanjangkan membacanya. Panjangkan. Bagaimana dipanjangkan? La ilaha illallah. Nah, itu dipanjangkan sambil khusyuk, sambil tadabbur maknanya. Masya Allah. Oh, luar biasa balasannya. Maka orang tersebut, sabda Nabi, akan dihapuskan dosa-dosanya, atau akan dihapuskan baginya 4.000 macam dosa besar. 4.000 macam dosa besar diampuni satu kali membaca la ilaha illallah,
Yang penting membacanya dipanjangkan. La ilaha illallah. Lalu bagaimana kalau orang yang membaca kalimat tauhid tidak mempunyai dosa? Keluarganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarganya pun tidak punya dosa, tetangganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sababiah dengan wasilah ada salah satu orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dan membacanya dipanjangkan dan memang dia tidak punya dosa. Cuman kan pertanyaannya orang zaman sekarang ada tidak yang tidak punya dosa? Kayaknya nggak ada. Nggak ada zaman sekarang, ya. Kenapa? Karena selain Nabi dan Rasul, ya, itu semuanya tidak ada yang maksum dari berbuat maksiat. Tidak ada yang maksum dari berbuat dosa kecuali Nabi dan Rasul. Jangankan kelas kita, ya, bahkan para ustadz, para kiai, bahkan wali itu tidak dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat kecuali Nabi dan Rasul. Ya, kalau Nabi dan Rasul itu sudah amanah. Wajib menurut hukum akal bersifat amanah itu semua para Nabi dan Rasul. Amanah itu maknanya apa? Makna daripada amanah maksumuna an jami'il ma'asi. Semua para Nabi dan Rasul itu maksumun, dijaga, dipelihara, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala an jami'il ma'asi, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Jangankan yang haram, yang makruh sekalipun para nabi dan rasul itu dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana itu perbuatan-perbuatan rasul? Nah, semua perbuatan rasul, semua ucapan rasul itu semuanya ada litasri, untuk membuat undang-undang, membuat hukum Islam, ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah wajib, bahwa ini adalah sunnah, bahwa ini adalah mubah. Itulah semua perbuatan-perbuatan para rasul, termasuk nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, di samping ini bacaan kalimat la ilaha illallah menghilangkan dosa-dosa besar, ya, sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahih dijelaskan, juga untuk mengalahkan iblis dan pasukannya, untuk menghancurkan iblis dan pasukannya. Nah, ini Abu Ya'la meriwayatkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga dzurriyyah-dzurriyyahnya, bahwasanya Nabi bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlakun nasa bidzunubi wahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Masyaallah. Yang artinya, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wahai umatku, kamu semuanya harus continue membaca la ilaha illallah dan juga membaca istighfar, astagfirullahal azim. Tuh. Dan perbanyaklah keduanya. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah, perbanyaklah membaca istighfar, astagfirullahal azim. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya iblis berkata demikian, sabda Rasul. Iblis telah berkata, ya, kata iblis, ahlakun nasa bidzunubi, akan aku hancurkan manusia, kata iblis,
bidzunubi, dengan sebab berbuat dosa. Berarti ya, kalau manusia berbuat dosa siapapun dia, nah ini berarti Masya Allah masuk kepada perangkap iblis, terkena panah iblis dia, ya. Kita termasuk kita. Kalau kita berbuat dosa, maka berarti kita kena senjata iblis, kena rudal iblis, kita akan hancur. Nah ini perkataan iblis sendiri. Iblis mengatakan, aku akan menghancurkan manusia, aku hancurkan manusia bidzunubi, dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Ya berarti oleh karenanya kita harus menjauhi segala perbuatan, segala ucapan yang mengandung dosa. Jangan hanya perbuatan, ucapan pun atau tulisan pun, termasuk di sosmed, sosial media. Ya, kita mengetik WA, mengetik macam-macam, segala macam ya, lalu kita posting, lalu kita upload Facebook dan sebagainya. Nah, ini jangan sembarangan ya. Sebelum kita ngetik harus kita pikir dulu, apakah yang akan kita tulis mengandung dosa atau tidak? Mengandung ghibah atau tidak? Mengandung mencemarkan nama baik orang atau tidak? Harus pikir dulu. Karena itu pun sama, mengandung dosa. Ghibah tidak hanya dengan lisan, ghibah itu bisa dengan tulisan, melalui sosmed, melalui sosial media. Nah itu sama hukumnya ghibah. Sama namanya mencemarkan nama baik orang lain, itu pun mengandung dosa besar, hati-hati. Ya. Kalau kita berbuat itu, maka berarti kita terkena rudal iblis, akan hancurlah kita ya kalau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan rudal iblis, bom iblis untuk menghancurkan manusia. Segala bentuk berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, bahkan tulisan-tulisan yang mengandung dosa. Nah, itu pun sama, merupakan bomnya iblis, merupakan rudalnya iblis. Harus hati-hati kita ya. Ketika kita mau ngomong, mau berucap, pikir-pikir dulu, itu seharusnya apakah yang akan kita ucapkan mengandung dosa atau tidak? Apakah yang akan kita omongkan menyakiti hati orang lain atau tidak? Ini seharusnya harus seperti itu. Nah, itulah aturan Islam. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Ya, jangan asbut, jangan asal bunyi. Masya Allah, ini bahaya nih kalau kita bicara tidak dipikir dulu. Kalau kita berbuat tidak diperenungkan dulu akibatnya, nah ini akan membahayakan kita. Nih bisa jadi kita terjerumus kepada perbuatan dan ucapan yang mengandung dosa, dan ini adalah merupakan rudalnya iblis, merupakan panahnya iblis, merupakan bomnya iblis yang akan menghancurkan manusia. Lalu kata iblis selanjutnya, wahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari, dan manusia pun bisa menghancurkan aku, kata iblis. Aku juga akan dihancurkan oleh manusia dengan apa? Dengan bacaan kalimat la ilaha illallah wal istighfar, dan juga dengan membaca istighfar. Nah ini pengakuan iblis sendiri ya. Jadi sabda Rasul, iblis mengakui bahwasanya dia akan hancur, dia akan binasa ketika manusia membaca kalimat ikhlas, ketika manusia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, dan ketika manusia membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Nah, ini bukan hanya hadis yang memerintahkan membaca kalimat tauhid, bahkan Al-Quran juga memerintahkan. Bukan hanya hadis yang memerintahkan membaca istighfar, perbanyak membaca istighfar, bahkan Al-Quran juga memerintahkan supaya manusia memperbanyak bacaan-bacaan la ilaha illallah, dan juga memperbanyak kalimat istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Cuman oleh orang-orang dulu suka dijadikan nagoman, ya sebelum waktu sholat, ya setelah azan, umpamanya menunggu sholat berjamaah. Ini suka dibaca oleh orang-orang zaman dulu, dan bacanya dinazomkan kayak tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru bil amar, kalimat perintah ini. Bacalah istighfar, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, artinya bertobatlah. Nah, ini memang khususiahnya, spesialnya perintah kepada kaum Nabi Nuh, ya, yang kafir, gitu kan, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam. Mereka dikasih kemarau panjang yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi Nuh, nah, kalau kamu ingin dikasih hujan, ingin dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari atas langit hujan, dari bawah bumi ditumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan, maka istaghfiru rabbakum, bertobatlah kepada Tuhanmu dari kekafiran, artinya harus beriman. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Tuhanmu Ghafara, Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertobat. Ya jangan ketipu nih, ya jangan ketipu dengan ayat ini. Innahu kana ghafara. Wah, Allah Maha Pengampun. Nah, tapi kan Maha Pengampun juga kepada siapa? Ya. Maha Pengampun juga Allah adalah kepada orang-orang yang mau bertobat. Nah, berarti kesimpulannya orang yang tidak tobat, tidak mohon ampun, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Wa yumdidkum bi amwali, dan Allah akan memperkembangbiakan, akan membanyakan harta-hartamu, wa banina, dan juga anak-anakmu, wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah akan menjadikan sungai-sungai di negaramu, dan juga kebun-kebun yang sangat luar biasa penuh dengan buah-buahan. Nah, itulah, ya. Jadi kalau kita perbanyak istighfar, maka janji Allah, insya Allah akan menurunkan keberkahan, akan menurunkan berbagai macam kebutuhan manusia. Yang penting manusia semuanya beristighfar kepada Allah, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan tidak mungkin, ya. Jawabannya tidak mungkin dalam satu negara, satu wilayah, iman semuanya, takwa semuanya, tidak mungkin. Tidak mungkin dalam satu wilayah, satu negara bertobat, beristighfar semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mungkin. Karena Masya Allah, sudah Allah jadikan, ya, sepasang-sepasang, ada iman, ada kafir, ada kufur. Yang iman banyak, yang kufur juga banyak. Termasuk di negara kita, ya. Alhamdulillah nih, yang beriman masih banyak, yang kufur juga sangat banyak, ya. Tapi alhamdulillah, ya, kalau di kita nih mayoritas muslim. Kira-kira katanya ini zaman sekarang 80 apa berapa tuh, ya? 80% bukan umat Islam di negara kita Indonesia. Yang dulunya 90, sekarang sudah turun. Turun, semakin berkurang. Nah, berarti orang kafir semakin bertambah. Wallahu a'lam nih, ya. 20 atau 30 tahun ke depan, apakah masih tetap bertahan umat Islam Indonesia? Masih 80%. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, ya. Tapi alhamdulillah sekarang masih mayoritas, ya. Secara kuantitas alhamdulillah unggul. Tapi secara kualitas wallahu a'lam. Secara kualitas wallahu a'lam, umat Islam Indonesia ini bagaimana? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, jadi berapa kali kita baca? Sebanyak-banyaknya. Ya,
Kalau mampu 100, ya 100 setiap hari. La ilaha illallah. Mampu 1000, 1000. Istighfar juga sama ya, mampu 1000 ya 1000. Waduh, nggak mampu, dah 100 sajalah. Tapi kalau kita usahakan, kalau kita upayakan, insya Allah mampu ya. Baca la ilaha illallah 1000 kali itu paling berapa menit? Kayaknya nggak nyampe setengah jam ya. La ilaha illallah 1000 kali. Paling lama setengah jam lah selesai. Ya. Atau mungkin nggak nyampe. Kalau dibandingkan dengan makan seblak, nah itu kayaknya hampir sama lah. Makan seblak satu mangkok itu nggak cukup setengah jam itu. Bisa nyampe setengah jam gitu. Baca la ilaha illallah setengah jam dapat 1000 itu. Insya Allah ya. Itu bacanya santai dapat 1000. Istighfar juga paling berapa menit? Seperempat jam. Astagfirullah, yang pendek aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim terus. 1000 paling seperempat jam. Atau bahkan kalau dikebut ya 10 menit selesai. Kalau kita mau berusaha dan berupaya ya untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah 1000 kali, insya Allah mampu. Baca istighfar 1000 kali, insya Allah mampu. Nah, terus kata iblis bagaimana selanjutnya? Palama ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwahi wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Nah, ini masih kata iblis ya. Ini Rasul yang menceritakan. Ya kan? Nah, maka ketika aku melihat dalam diri manusia, melihat kalimat tauhid dan istighfar, ya, artinya kata iblis, apabila manusia senantiasa continue membaca la ilaha illallah dan istighfar setiap hari, maka aku pakai cara lain. Nah, ini iblis masih punya cara untuk menghancurkan kita, ya, untuk menghancurkan manusia. Wah, ini mani, waduh, tiap hari rajin baca la ilaha illallah 1000, istighfar 1000, ini kan itu hancur iblis. Tapi dia pakai cara lain, ya. Caranya apa? Wa ahlaktuhum bil ahwa'i, aku akan hancurkan, binasakan manusia bil ahwa'i, dengan hawa nafsunya. Tuh, nah ini ya yang paling bahaya, gitu kan? Jadi hawa nafsu kita ini lebih berbahaya daripada iblis. Yang memang provokatornya adalah iblis gitu. Iblis menyelinap ke hawa nafsu kita, membisikkan ke hawa nafsu kita supaya kita berbuat jahat. Nah, atau bahkan di sini dijelaskan wahum yasabuna annahum muhtadun. Mereka manusia, kata iblis, supaya mengira, supaya menyangka bahwasanya mereka muhtadun, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya ya, manusia merasa paling baik, merasa paling pinter. Tuh, ini bahaya nih. Nah, ini dari iblis sebenarnya. Kalau ada dalam hati kita merasa lebih dari orang lain, nah, ini adalah bom iblis. Ini adalah rudalnya iblis untuk menghancurkan kita. Nah, itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita, mata kita, oleh anggota dohir badan kita. Ya. Kalau hati kita sudah merasa lebih daripada orang lain, lebih kaya, lebih pinter, lebih alim, lebih rajin ibadah, lebih rajin tahajud, orang lain kagak tahajud, ini bahaya. Lalu ini apa namanya? Kalau hati kita seperti itu, kalau hati kita merasa lebih ya daripada yang lain, nah ini namanya sombong. Ini namanya takabur. Masya Allah. Orang yang takabur diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Yang bahasa kitanya, tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya ada rasa sombong
ada rasa takabur, walaupun hanya sebesar darah, walaupun hanya sebesar semut yang paling kecil rasa sombongnya dalam hati. Nah, sabda Rasul, la yadkhulul jannata, na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu sabda Rasul selanjutnya, sumaqala al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Kemudian Rasul bersabda, takabur, sombong adalah yang pertama batrul haq, menolak kebenaran. Menolak nasihat-nasihat yang benar. Lalu apa kebenaran? Agama Islam. Ya, dan segala macam undang-undangnya dan segala bentuk aturannya. Nah, itulah yang benar, itulah kebenaran yang bersumber Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau kita menolak Al-Quran, menolak hadis, menolak ijma' ulama, menolak qiyasnya para ulama, nasihat daripada ulama, nah itu namanya sombong, tidak akan masuk surga, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita ada yang nasihatin, ya, orang-orang yang sejaman dengan kita ngasih nasihat sama kita, umpama nih orangnya lebih rendah, lebih muda daripada kita usianya, termasuk status sosialnya, nah lalu kita enggak terima, padahal itu adalah nasihat baik, padahal itu adalah nasihat benar, tapi kita tidak terima. Karena apa? Karena gengsi kita lebih tua, karena gengsi kita lebih kaya, karena gengsi kita lebih tinggi jabatannya. Nah, ini pun sama, namanya sombong, diancam oleh Rasulullah SAW dengan kalimat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Yang kedua, sombong itu adalah ghamtunas, meremehkan orang lain, meremehkan manusia-manusia yang lain, menyepelekan manusia-manusia yang lain. Ini pun sama, namanya takabur, namanya sombong. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangankan meremehkan manusia, jangankan merasa lebih mulia, lebih pinter, lebih kaya daripada manusia, bahkan merasa lebih mulia dari seekor lalat pun, nah itu sudah takabur namanya. Itu sudah sombong, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Umpamanya saya lebih mulia, aku dalam hati kita berbisik, saya lebih mulia daripada lalat, saya lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Walaupun memang Allah menyatakan seperti itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dalam bentuk yang paling indah. Nah, itu kata Allah, itu firman Allah. Tapi kalau hati kita merasa paling baik daripada makhluk-makhluk lain, nah ini memang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani sudah termasuk sombong, sudah termasuk takabur. Nah, ini pun sama, termasuk bomnya iblis, termasuk rudalnya iblis yang akan menghancurkan manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oh, enggak sama sih nama ini. Yang benar yang mana nih? Lebih cepat. Berarti yang benar yang ini ya. Masya Allah. Nah, jadi makanya, nah, kalau kita sudah tahu kan enak nih. Sombong itu, takabur itu bagaimana sih? Berarti takabur itu dalam hati adanya, ya. Jadi bisa dibuktikan dengan perbuatan. Nah itu takabur itu ya. Tapi aslinya takabur itu, sombong itu dalam hati. Takabur dengan perbuatan umpamanya, wah biasa, petang-tang peteng-teng gitu kan. Nah itu menunjukkan sifat takabur, tang-tang peteng-teng, tolak pinggang. Nah itu tolak pinggang sama ya. Jadi tolak pinggang itu adalah bentuk daripada takabur, gitu. Makanya tidak boleh gitu kita takabur ya. Kalau kita tolak pinggang dengan itu haram hukumnya, ya. Kalau kita tolak pinggang dalam hati adalah rasa takabur. Bagaimana kalau tolak pinggang tapi enggak takabur hatinya gitu? Cuman tolak pinggang biasa aja tuh, karena iseng-iseng kita tolak pinggang nih. Ini tetap hukumnya dilarang, hukumnya makruh ya. Jadi tolak pinggang ya karena tidak ada rasa takabur dalam hati, itu tetap hukumnya makruh. Gitu. Tapi kalau ada takabur, masya Allah itu haram, dosa besar. Ya aslinya takabur itu adalah di dalam hati. Nah, jadi kesimpulan pengajian ini ya, yang pertama supaya kita diselamatkan daripada godaan iblis,
badan setan. Jadi perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Dan perbanyaklah membaca astagfirullahaladzim. Nah itu. Terus iblis masih punya cara lain. Sering-seringlah kontrol hati kita. Ya. Nah, karena banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh hati. Dan dosa yang dilakukan oleh hati, nah itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh dohir badan kita. Nah, lebih berbahaya dosa hati ya. Tadi nafsu kita kan, masya Allah, yang paling memusuhi kita adalah nafsu kita. Ya, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kitab tasawuf dijelaskan yang bunyinya seperti ini ya, pakai nadoma, pakai syair. Nah, ta'arraf nafsaka la ta'man gawa ilaha panafsu ahbasu min sab'ina sayqona. Bahasa kitanya, ta'arraf, kamu harus mengenal nafsumu. Nah, itu bahasa kitanya. Kenalilah nafsumu dan jangan sekali-kali kamu merasa aman daripada bahayanya. Ya. Selama hidup kita jangan merasa aman dari bahaya nafsu kita yang ada di dalam dada kita. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu itu jauh lebih berbahaya daripada 70 setan. Masya Allah. Berarti setan mah kecil, gitu. Tapi jangan dianggap kecil tadi. Ini mah kecil juga bila dibandingkan dengan nafsu kita. Nah, berarti jauh lebih berbahaya nafsu kita nih. Ya, karena yang namanya jin, ya, maunya setan dari golongan jin nih. Udah dibacain kita zikir tadi, baca la ilaha illallah, baca istighfar, mereka rusak, mereka hancur. Ya. Nah, bacain ayat kursi, mereka hancur, kabur. Tapi kalau nafsu kita nih, nafsu baca apapun nggak bakalan hilang, nggak bakalan hancur. Kenapa? Karena adanya dalam dada kita. Dan di antaranya sifat yang dilakukan oleh hati atau dosa-dosa hati, ya tadi takabur, ujub, riya, hasud dan sebagainya, itu masih banyak lagi. Termasuk sum'ah, termasuk mencari popularitas. Nah, itu sama, ya itu namanya dosa yang dilakukan oleh hati. Ya, kita pertama ya tahu dulu. Pertama ilmu dulu. Ya, kalau sudah ada ilmu, insya Allah selanjutnya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sambil menunggu waktu Isya, ya kita istirahat sejenak dan barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya, silahkan ditanyakan.